Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengembangan instrumen evaluasi jenis non-tes. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Septiana Kartika Dewi dan keempat rekan saya yaitu Uswatun Hasanah, Anissa Lutfiana, Anis Hikmatul Maula, dan M. Yazid Asrofi. Hasil belajar dari proses belajar peserta didik itu tidak hanya dinilai oleh tes saja, tetapi juga harus dinilai dengan alat-alat non-tes. Teknik non-tes sendiri merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran, terutama mengenai karakteristik sikap atau kepribadian seorang peserta didik. Selama ini, teknik non-tes kurang digunakan dibandingkan dengan teknik tesnya. Sedangkan pengembangan evaluasi jenis non-tes pada peserta didik dilakukan melalui pengamatan secara sistematis dengan memberi penugasan, melakukan wawancara, penyebaran angket, memeriksa ataupun menganalisis dokumen-dokumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang langkah-langkah pengembangan instrumen non-tes. Nah, seperti halnya instrumen non-tes juga mempunyai langkah-langkah yang harus diperhatikan, yaitu diantaranya ada menentukan spesifikasi instrumen, menulis instrumen, menentukan skala instrumen, terus sistem persekoran, telaah instrumen, merakit instrumen, uji coba instrumen, dan analisis hasil uji coba. Yang pertama ada spesifikasi instrumen. Spesifikasi instrumen itu terdiri dari tujuan dan kisi-kisi. Nah, dalam ranah afektif, spesifikasi instrumen dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama ada instrumen sikap, instrumen minat, konsep diri, instrumen nilai, dan moral. Sebelum membahas tentang tadi instrumen minat, instrumen sikap, nah ada yang harus diperhatikan dalam menyusun spesifikasi instrumen, diantaranya yaitu tujuan pengukuran, kisi-kisi instrumen, bentuk dan format instrumen, dan panjang instrumen. Nah, instrumen minat itu digunakan untuk memperoleh informasi tentang siswa terhadap mata pelajaran. Nah, hasil pengukuran itu biasanya digunakan untuk meningkatkan minat siswa terhadap mata pelajaran. Kemudian ada instrumen sikap. Instrumen sikap itu digunakan untuk mengetahui siswa terhadap suatu objek. Kemudian ada instrumen konsep diri. Instrumen konsep diri itu untuk mengetahui kegunaan dan kelemahan diri sendiri, baik secara objektif, biasanya dilakukan secara evaluasi secara objektif. Kemudian ada instrumen nilai. Instrumen nilai itu digunakan untuk mengungkap nilai dan keyakinan individu. Biasanya itu kalau hasilnya negatif itu dihilangkan, kalau udah positif yaitu ditingkatkan lebih lanjut. Kemudian ada instrumen moral. Instrumen moral itu guna untuk mengungkap moral. Nah, informasi moral seseorang itu diperoleh melalui pengamatan atas perbuatan yang ditampilkan dan dilaporkan diri, yaitu biasanya dengan kuesioner. Terus informasi hasil pengamatan bersamaan dengan hasil kuesioner menjadi informasi penting tentang moral seseorang. Kemudian setelah tujuan pengukuran afektif ditetapkan, kemudian ada menyusun kisi-kisi instrumen. Nah, kisi-kisi juga disebut dengan cetak biru. Kisi-kisi itu bisa berupa
tabel matriks yang berisi spesifikasi instrumen yang akan ditulis. Ini di bawah ada contoh dari tabel kisi-kisi. Kemudian ada menulis instrumen. Menulis instrumen disusun berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. Nah, dapat berbentuk pernyataan atau pertanyaan. Kaidah dalam menulisnya itu ada beberapa. Yang pertama, hindari kalimat mengandung banyak interpretasi. Kemudian, menyusun pernyataan atau pertanyaan itu secara singkat. Satu pertanyaan hanya mengandung satu pikiran lengkap. Kemudian, pertanyaan dirumuskan dengan kalimat sederhana, tidak boleh berbelit-belit. Kemudian, hindari penggunaan kata selalu, selama, tidak pernah, dan sejenisnya. Kemudian, hindari pernyataan tentang fakta atau yang dapat diinterpretasikan sebagai fakta. Kemudian selanjutnya menentukan skala instrumen. Nah, skala yang biasa digunakan dalam mengukur ranah afektif itu skala Likert, terus Trueston, dan beda semantik. Dalam menyusun pengembangan skala itu ada langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pengembangan skala, yaitu menentukan objek sikap yang akan dikembangkan, menyusun kisi-kisi instrumen atau skala sikap, kemudian menulis butir pernyataan, terus melengkapi butir pernyataan dengan skala sikap, yaitu bisa saja genap atau ganjil. Ini ada contoh-contoh tabel dari skala Likert, skala Trueston, dan beda semantik. Kemudian ada sistem penskoran. Sistem penskoran itu biasanya digunakan tergantung pada skala yang akan digunakan. Contohnya, apabila yang akan digunakan itu dari skala Trueston, maka tinggi skala dari Trueston itu 7 dan yang terendah itu 1. Kemudian dilakukan hasil analisis untuk tingkat siswa dan tingkat kelas, yaitu dengan mencari rata dan keseimbangan bagus skor. Kemudian ada telaah instrumen. Nah, telaah instrumen ini meneliti tentang apa? Yaitu tentang kesesuaian butir pernyataan atau pertanyaan dengan indikator. Kemudian ada bahasa yang digunakan itu harus sesuai dengan tata bahasa yang digunakan. Terus ada tidaknya bias pada pernyataan atau pernyataan. Kemudian kemenarikan format instrumen, kecukupan butir instrumen sehingga tidak membosankan. Nah, tadi ada tidaknya bias pada pernyataan atau pertanyaan. Bias itu contohnya gimana? Contohnya itu gini. Sebagian besar responden setuju bahwa masyarakat berhak menerima layanan kesehatan. Apakah Anda setuju bila semua masyarakat menerima layanan kesehatan? Gitu. Kemudian ada merakit instrumen. Merakit instrumen tadi setelah instrumen diperbaiki, maka selanjutnya dirakit dengan memperhatikan format, tata letak, urutan, pernyataan, dan pertanyaan. Nah, formatnya itu harus menarik, urutan pernyataan harus sesuai dengan aspek yang akan diukur. Selanjutnya, uji coba instrumen. Sampel diuji, dipilih yang karakteristiknya mewakili populasi yang ingin dinilai. Ukuran sampel minimal 30 orang, bisa berasal dari satu sekolah atau lebih. Analisis hasil uji coba. Analisis hasil uji coba meliputi variasi jawaban tiap butir pertanyaan atau pernyataan. Apabila skala instrumen 1-5,
Jika jawabannya bervariasi dari 1 sampai 5, berarti instrumen tersebut baik. Namun, apabila jawaban semua responden sama, maka instrumen tergolong tidak baik. Indikator yang digunakan adalah besarnya daya beda dan korelasinya antara skor butir dengan skor total. Bila daya beda butir lebih dari 0,3, maka instrumen tergolong baik. Selanjutnya, perbaikan instrumen. Perbaikan dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan atau pernyataan yang tidak baik, yang berdasarkan hasil uji coba dan saran masukan dari responden. Yang selanjutnya, pelaksanaan pengukuran. Pelaksanaan pengukuran dilakukan pada saat responden tidak dalam keadaan lelah. Ruang untuk pelaksanaan pengukuran harus representatif, baik kondisi ruang, tempat duduk, ataupun lainnya, dan usahakan responden tidak saling bertanya ketika pengukuran dilaksanakan. Dimulai dengan penjelasan tujuan, manfaat, dan pedoman pengisian instrumen. Selanjutnya yaitu macam-macam pengembangan evaluasi jenis non-tes. Yang pertama yaitu penilaian sikap melalui observasi. Observasi ini merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan mengenal berbagai fenomena, baik dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Kita menilainya ini dengan secara keadaan yang sebenarnya objektif. Perolehan data dengan secara faktual sesuai dengan keadaan terkini. Kita memfokuskan kepada peserta didiknya. Contohnya itu aspek penilaian sikap ya, kan penilaian sikap itu kan biasanya ada penilaian tentang religius, santun, disiplin, kerjasama, tanggung jawab. Nah, untuk peserta didiknya kan pasti memiliki sikap yang berbeda-beda, baik di kesantunannya, kepribadiannya, kereligiusnya, itu kan berbeda-beda pastinya. Nah, pada satu semester itu akan mencapai tingkat penilaian yang selama satu semester ini diobservasi oleh Bapak Ibu gurunya. Setiap peserta pasti akan yang mendapatkan nilai A, ada yang B, dan ada yang C. Itu pasti. Itu salah satu contoh penilaian sikap melalui observasi. Oke, yang kedua yaitu penilaian sikap melalui penilaian diri. Penilaian sikap melalui penilaian diri ini seringkali menggunakan skala Likert atau angket dari mulai sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, ataupun sangat tidak setuju. Pada penilaian sikap melalui penilaian diri ini, kita dapat mengetahui sebagai pengampu apakah murid yang kita ajar ini bosan dengan materi kita, ataupun dengan materi ini peserta didik mulai aktif atau proaktif. Apa peserta ini lebih teliti atau lebih tekun, ataupun sebaliknya. Itu bisa kita lihat melalui penilaian diri ini. Kita bisa menggunakan angket. Dengan angket yang kita berikan, kita bisa memberikan pernyataan sikap. Seperti ya, contohnya ya. Saya senang belajar biologi karena materinya berkaitan dengan proses dalam tubuh. Kita memberikan pernyataan sikap tersebut dan peserta didik bisa menyentang apakah dengan pernyataan tersebut peserta didik
sangat setuju ataupun setuju, cukup setuju, tidak setuju, ataupun sangat tidak setuju. Keunggulan dari penilaian ini itu peserta didik dapat menilai sesuai dengan sikap atau perasaan yang sesungguhnya. Peserta didik dapat menilai dengan derajat, tingkat, skala Likert-nya, dan peserta didik dapat melibatkan dengan proses penilaian. Tetapi, penilaian ini juga mempunyai kelemahan, yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama karena membutuhkan proses yang sangat detail. Oke, yang ketiga yaitu penilaian sikap melalui teman sebaya. Penilaian ini merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai antar teman terkait pencapaian kompetensi sikap. Jadi, peserta didik tidak hanya menjadi objek penilaian, melainkan juga sebagai subjek penilaian. Bisa dicontohkan bahwa peserta didik A dengan B, apakah dia bisa bekerja sama atau tidak? Itu bisa kita lihat saat ada perkelompokan, ataupun peserta didik A itu bisa menerima pendapat peserta didik yang B atau tidak. Ataupun kita juga bisa menilai dengan temannya sendiri, ya. Kita bisa bertanya dengan si A, apakah si B ini bisa menerima pendapat dengan baik atau tidak. Itu bisa kita nilai, karena peserta didik tidak hanya menjadi objek penilaian, melainkan juga bisa sebagai subjek penilaian. Selanjutnya adalah daftar cek. Daftar cek adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang diamati. Penilaian tunggal yang memberikan tanda cek atau centang pada tiap-tiap aspek sesuai hasil pengamatan. Seperti contohnya ini ya. Kan di situ ada nama SB, B, C, K, dan SK. SB itu keterangannya sangat baik. Terus B itu baik, C cukup, K itu kurang, dan SK itu sangat kurang. Misalnya Devi dalam pengembangan mata pelajaran apa gitu tuh sangat baik, sikapnya juga sangat baik, itu maka nanti dicentang yang di SB. Selanjutnya yaitu skala bertingkat. Skala bertingkat ini itu merupakan menjadi pelengkap atas kekurangan dari daftar cek. Jika daftar cek itu hanya dapat mencentang suatu fenomena, tapi kalau skala bertingkat itu kita dapat memberikan penilaian dan kesempatan kepada para peserta didik. Seperti misalnya Devi itu menyampaikan presentasi itu mudah dipahami lah, kita dapat memberikan skornya itu misalkan 4 itu berarti sangat baik, 3 itu baik, 2 itu cukup, dan 1 itu kurang baik, begitu. Yang selanjutnya yaitu angket. Angket adalah sebuah alat untuk mengukur dan mengumpulkan, mencatat data, informasi, pendapat, dan paham kausal lainnya. Angket berdasarkan bentuknya itu ada 2. Yang pertama, angket berstruktur, dan yang kedua, angket tak berstruktur. Angket yang berstruktur yaitu angket yang menyediakan beberapa kemungkinan jawaban. Jadi jawabannya itu masih mungkin, belum pasti, masih tertutup gitu.
Nah, angket berstruktur itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk jawaban tertutup. Yang kedua, bentuk jawaban tertutup alternatif. Yang ketiga, bentuk jawaban bentuk bergambar. Kalau yang angket tak berstruktur itu jawabannya terbuka. Next, yaitu catatan insidental, yaitu berupa catatan tentang peristiwa sepintas yang dialami siswa secara perseorangan. Biasanya itu berhubungan dengan tingkah laku siswa. Nah, contohnya itu seperti ini. Kartu catatan insidental. Misalnya pada hari tanggal Jumat 9 Oktober 2020. Nama Dwi Asniarti. Kelas 5 PGMI Yayan Kudus. Nama observer Maulana. Lah, catatan peristiwanya itu Dwi mengalami kecelakaan di Gua Petruk karena mengendarai mobil dengan kecepatan full sambil menangis dan pikiran kacau karena stres. Atau bisa juga misalnya pada hari tanggal Jumat 21 November itu Maula itu membolos, tidak berangkat sekolah. Nah, terus itu nanti ditindaklanjuti keterangannya itu dia akan mendapatkan hukuman dan teguran dari guru. Hukumannya itu berupa membersihkan kelas dan mendapatkan teguran dari guru. Selanjutnya yaitu penilaian penugasan aspek pengetahuan. Sebelumnya, nama saya Anissa Lutfiana. Penugasan ini yaitu teknik penilaian yang dilakukan oleh guru yang diberikan kepada peserta didik baik secara terstruktur, ini individu maupun kelompok untuk mengerjakan tugas. Selanjutnya yaitu aspek yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan pemberian tugas. Yang pertama yaitu penugasan diberikan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Jadi untuk kelas 1 harus dikasih tugas untuk anak kelas 1. SMP juga harus dikasih tugas untuk anak SMP. Jangan anak SMA tapi udah dikasih tugas yang sulit banget gitu. Yang kedua yaitu penugasan yang diberikan sesuai dengan pencapaian kompetensi dasar tujuan pembelajaran. Ini materi tugasnya itu dipilih yang esensial sehingga peserta didik dapat mengembangkan keterampilan hidup yang sesuai dengan minat dan bakatnya dan mampu berkembang gitu. Yang ketiga yaitu penugasan yang diberikan harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Suatu tugas itu harus memperhatikan efektivitas waktu dan penyelesaiannya, karena murid itu tidak selalu waktunya itu untuk mengerjakan tugas semua, tidak belajar terus, tapi juga memiliki aktivitas lain seperti bermain, beribadah, punya aktivitas dengan keluarga juga. Dan selanjutnya yaitu pemberian tugas diharapkan dapat mengembangkan keterampilan berpikir, sikap, dan keterampilan kreatif. Ini dalam tugas ini harus bisa pembentukan sikap menjadi yang diperhatikan. Sikap dapat terbentuk sebagai efek pengiring dalam pemberian tugas seperti kemandirian, ketekunan, kerjasama, dan penanggung jawab. Selanjutnya yaitu menyusun kriteria penilaian tugas. Ini yang harus benar-benar diperhatikan. Guru itu harus menyusun kriteria penilaian rubrik maupun dengan menggunakan skala penilaian. Selanjutnya yaitu keunggulan penilaian pengetahuan melalui penugasan. Yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan berpikir, sikap, dan keterampilan psikomotorik. Yang kedua yaitu memberikan pengalaman secara langsung dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melengkapi nilai pengetahuan yang bersumber dari penilaian notes.
Selanjutnya yaitu kelemahan. Tadi kan kelebihannya, juga pasti ada kelemahannya dalam penilaian pengetahuan melalui penugasan. Yang pertama, bagi peserta didik yang tidak memiliki minat dalam menyelesaikan tugas, bisa jadi nilai tesnya unggul sementara penilaian penugasannya kurang unggul. Yang kedua yaitu biasanya nilai antara peserta didik itu sama dalam penugasan kelompok. Ini yang sering terjadi sih. Yang ketiga yaitu peluang copy paste dalam penyusunan tugas sehingga penilaian kurang akurat. Poin 2 dan 3 ini tuh sering banget terjadi dan saling berkaitan. Kalau yang ketiga itu individu, tugas individu. Misal ada satu yang mengerjakan dan temannya itu minta contek gitu, tapi dia bukannya berpikir untuk itu, tapi malah hanya catat ulang, hanya mengerjakan ulang, tidak mengerjakan untuk dan berpikir sendiri. Selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara ini adalah cara menghimpun keterangan yang dilaksanakan dengan cara tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Biasanya wawancara ini digunakan untuk masuk sekolah, masuk kerja. Wawancara ini dipilih karena lebih aktual dan dapat memperoleh informasi secara langsung dari yang bersangkutan. Wawancara sendiri itu ada 3. Yang pertama, wawancara terbimbing, yaitu wawancara yang dilakukan dengan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu secara terstruktur dan juga sistematis. Yang kedua itu wawancara tidak terbimbing. Ini kebalikannya dari wawancara terbimbing. Wawancara tidak terbimbing ini dilakukan secara bebas tanpa melalui panduan pertanyaan yang disusun secara terstruktur. Ini biasanya digunakan untuk klasifikasi guru secara informal untuk mengetahui informasi yang lebih akurat. Yang ketiga itu wawancara semi terbimbing. Wawancara semi terbimbing ini dalam pelaksanaannya hampir ada kemiripan antara wawancara terbimbing dan juga tidak terbimbing. Wawancara semi terbimbing ini tidak memiliki pertanyaan yang standar baku, melainkan hanya catatan poin saja. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan guru dalam merencanakan wawancara. Yang pertama itu menentukan tujuan wawancara. Yang kedua yaitu menyusun kisi-kisi kalimat pertanyaan. Yang ketiga, menyusun kalimat pertanyaan dengan baik. Yang keempat, memahami ruang lingkup pengetahuan dengan isu yang berkembang. Yang kelima, melakukan penilaian instrumen wawancara. Yang keenam, ini salah ya, menciptakan suasana yang lebih kondusif dan bersahabat. Selanjutnya yaitu keunggulan dalam wawancara. Yang pertama, pewawancara dapat berkomunikasi langsung dengan peserta didik sehingga menghasilkan penilaian yang lebih komprehensif. Jadi kalau lisan kan gak bisa nyontek dan lebih ada persiapan, jadinya itu lebih aktual gitu, lebih komprehensif. Yang kedua itu peserta didik dapat menyampaikan perasaan secara langsung. Kadang kalau lisan kan mesti face to face, jadinya bisa ngomong langsung gitu. Biasanya kalau kalau ada teman-teman yang lain kan nggak bisa ngomong langsung, nggak bisa mengutarakan apa yang dirasakan. Yang ketiga yaitu pertanyaan yang kurang jelas dapat diulang dan dijelaskan kembali. Jawaban yang belum jelas dapat diminta lagi penjelasannya agar lebih terarah. Ini jadi kalau kurang jelas bisa langsung tanya, Bu, ini
kok seperti ini bagaimana, langsung dijawab, jadi tidak bertanya-tanya. Kalau tertulis kan bingung, berarti nanyanya nanti, gak bisa langsung. Selanjutnya yaitu angket questionnaire. Angket ini merupakan alat untuk mengumpulkan dan mencatat data informasi pendapat responden. Ini pelaksanaannya memiliki kemiripan dengan metode penilaian sikap melalui penilaian diri yang telah dibahas pada pembahasan tadi sebelumnya. Perbedaannya yaitu penilaian sikap yang sering dinilai tentang minat, kedisiplinan, dan sikap lainnya yang diarahkan pada penilaian kategori sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. Angket ini memiliki beberapa tipe. Tipe yang pertama yaitu angket tipe pertanyaan terbuka. Ini jenis kuesioner dengan pertanyaan terbuka memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab secara bebas. Yang kedua, angket tipe pertanyaan tertutup. Ini kuesioner yang memberikan penilaian dengan pilihan jawaban yang sudah tertera. Jadi contohnya itu bagaimana motivasi Anda dalam belajar IPA. Jadi ada pilihannya, sangat kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Angket tipe yang ketiga yaitu angket tipe pertanyaan campuran. Jadi perpaduan antara tipe yang pertama dan kedua. Ada jawaban pilihan dan juga ada alasannya. Kenapa kok bisa milih A? Kenapa kok bisa milih B? Jadi ada alasannya gitu. Selanjutnya sosiometri. Sosiometri merupakan suatu prosedur untuk merangkum, menyusun, dan sampai batas tertentu untuk menentukan teman sebaya memiliki pengaruh. Hasil dari sosiometri ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk menciptakan iklim belajar yang sehat sekaligus juga memetakan potensi kemajuan peserta didik baik akademik, bakat, dan olahraga. Penilaian ini tidak hanya sebatas pada perolehan penilaian pengetahuan, tetapi juga sikap maupun keterampilan melainkan juga kehidupan sosial peserta didik. Sosiometri ini sangat membantu dalam penanganan peserta didik yang memiliki permasalahan. Selain itu juga pada peserta didik yang memiliki keunggulan akademik, manajemen kelompok belajar ataupun manajemen dalam persahabatan. Hasil dari sosiometri ini sebaiknya bersifat rahasia agar proses interaksi persahabatan peserta didik tidak menimbulkan kecurigaan. Jadi kalau ada peserta jangan diomongkan lagi ke teman-temannya. Jadi hanya guru dan peserta didiknya, muridnya yang hanya yang tahu gitu. Contoh, secara khusus guru dalam praktik di lapangan jarang menggunakan teknik penilaian menggunakan sosiometri. Terima kasih. Sekian dari saya dan juga kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.